kasih selembar baju selembar-lembarnya. Giliran adik-adik kan pada dikasih banyak, kesel banget jadinya Neng kagak adil itu. Jadi adik lu dikasih banyak, lu cuma selembar. Iya. Ya kalau mau 3 lembar kan kapan mau? Mungkin perempuan 5 lembar itu. Mati kali gue mah. Bukan. Lagian lu begitu aja pakai dijelasin sama Ya adik lu. iyalah, iri aku. Iri bagaimana? Gua kasih tahu sama lu ya. Lu kan selama nikah sama gua tuh nggak pernah susah. Setiap hari minta duit 15 juta. Sehari 15 juta. Gua udah bersyukur itu adek lu ya biarin aja. Nah, adek lu kan jauh lebih susah ketimbang kita. Ya enggak? Makanya gue pilih. Susah. Hah? Kita susah. Ya, lu kan emang keluarga susah. Mak lu susah, bapak lu susah semua. Makanya lu gue angkat derajat. Makanya pas lu nikah sama gue, alhamdulillah tensi lu naik beberapa derajat. Jelek amat kayaknya Neng ya, Bang. Udah begini aja dah, kita bersyukur. Nggak apa namanya kita bahas nih, tema kita adalah mempermainkan keadilan tuh ya kayak apa. Kita ngajak mau soulmate. Yaudah. Ya. Ya Imam Rusdiya Sanadi Anta ba'dallahi mu'taman Bagi dunia akhirati Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa SCTV di mana saja Anda berada, senang sekali saya Hafiz bisa hadir lagi dalam acara kita. Are you ready? Kata siapa? Baik, alhamdulillah pagi hari ini bersama bunda-bunda yang sudah hadir bersama kita dan saya ingin menyapa dulu. Yang pertama adalah dari Majelis Taklim Arisalah Paku Haji Tangerang. Selanjutnya Majelis Taklim Al Hidayah Anyer Banten dan juga Majelis Taklim Nurul Ikhlas Gadok Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan tentunya bersama The Sultan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didin sehat? Alhamdulillah ganteng. Pakai spion dong kalau nengok ya sih. Nggak disangka loh, Didi ternyata suaranya benar-benar biasa di luar ya. Ya, Benar-benar bau ya. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Dan tentunya bersama Ustaz Salmet. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine. Ustaz. Yes. Kita. What do you want? I want to ask with you. Ya, say. Saya apa? Saya berapa? Ngomong. Ya. Say. Ya, ini pertanyaan pembahasan kita adalah mengenai ini kelihatan jadi parahnya kita Ustaz ya. Ya. Keadilan yang dipermainkan. How about that? Okay. I want to start after no and finish. Ngomong apa sih lu tong? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa SCTV di mana saja Anda berada, kita semua yang sudah hadir di studio, mudah-mudahan Allah berikan sifat untuk mampu berbuat adil. Ya. Dan kita selalu mendapatkan keadilan. Amin ya Rabbal. Amin. Adil ini prinsip. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu biasanya.
Kita suka dengar di mana itu? Pas lagi Jumat ya. Jumatan. Udah mau akhir, mau sholat ditegakkan. Nah, khotib memberikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana supaya kita senantiasa berlaku adil. Apa adil tuh? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan haknya. Sesuai dengan kebutuhannya. Adil. Adil itu tidak selalu sama. Punya bini 2 mesti adil. Maksudnya? Pembagiannya sama gitu. Enggak. Salah. Kalau bini pertama punya anak, bini kedua belum dapat anak, ya nggak bisa sama. Belanja bini pertama jauh lebih besar. Nih 10 juta, bini kedua 5 juta. Kenapa? Dia buat sendiri, ini buat anaknya. Itu adil. Nah, jadi kalau sama malah jadi nggak adil. Kok ini punya anak 10 juta, ini yang nggak punya anak 10 juta juga. Bagaimana adilnya? Jadi adil itu tidak selalu sama. Adil itu memberikan hak sesuai dengan porsinya, kebutuhannya, dan lain-lain sebagainya yang nanti kita akan bahas. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita lanjutkan Ustadz mengenai keadilan yang tadi sudah disampaikan sesuai dengan porsi ya. Sesuai dengan porsinya, sesuai dengan haknya. Nggak boleh dikurangin tuh hak seseorang. Begitu dia kurangin, berarti kita berlaku curang. Berarti kita berlaku zolim. Disitulah lahir ketidakadilan. Di dalam kehidupan keluarga, punya anak lebih dari 1. Anaknya 2, anaknya 3. Tuh uang jajan anak kita yang SD, anak kita yang SMP, anak kita yang SMA. Kalau disamain malah kagak adil. Yang SD 10.000, yang SMP 10.000, yang SMA 10.000. Jajannya aja beda. Langkah kaki menuju sekolahnya aja beda. Kebutuhannya aja beda. Tidak sesuai dengan haknya. Maka dia disebut tidak adil. Nah, begitu juga nih kehidupan kita bernegara. Ada orang yang salah, hukum dong. Sesuai dengan aturan, sesuai dengan pasal, sesuai dengan ketentuan. Begitu yang salah tidak dihukum, disitulah lahir ketidakadilan. Ketika hukum itu timpang, disitu lahir ketidakadilan. Kalau orang lain dihukum, kerabat sendiri diumpetin. Itu tidak adil. Orang kecil dikejar-kejar, orang gede nggak usah dikejar, orang kelihatan gede banget. Ini ketidakadilan dan ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Satu hari ada perempuan terhormat, punya kedudukan, hartanya berlimpah ruah, melakukan pencurian. Hukuman bagi pencuri, hadnya adalah dipotong tangannya. Rame. Nih satu negeri rame. Bagaimana caranya? Karena kalau terjadi ini bisa malu. Diutuslah Usamah ibn Zaid untuk melakukan lobby kepada Nabi SAW. Datang beliau, ya Rasulullah. Kesian nih perempuan. Beliau ini anak orang terhormat. Beliau ini kepala suku. Beliau begini. Wah, Nabi bergetar tangannya. Wajahnya memerah. Menandakan beliau marah atas lobi yang dilakukan oleh Usamah. Apa kata Nabi? Ente mau negosiasi dalam urusan penegakan hukum? Gak bisa. Ini yang bikin hancur umat terdahulu, kata Nabi. Hukum kalau sudah ke atas tumpul. Tapi kalau ke bawah tajam. Yang lemah dihukum, yang kuat dibiarkan.
Ini yang bikin hancur, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah wahai Usamah, kata Nabi, wallahi lau anna Fatimata binta Muhammadin syarakat laqata'tu yahdaha. Demi Allah, walladzi nafsi biyadih, yang jiwaku ada di genggamannya, andai putriku Fatimah melakukan pencurian, aku yang akan memotong tangannya sendiri. Masya Allah. Artinya Nabi ingin kasih tahu, ini orang terhormat cuman pemimpin kabilah. Ini Fatimah, perempuan yang bakal mimpin segenap perempuan di sorga nanti. Kalau dia melakukan kesalahan, saya yang tegakin hukumnya. Masya Allah. Nangis Usamah dengar begitu. Gemeter takut. Nah, ini menunjukkan bahwa ajaran Islam, Rasulullah SAW itu dari zaman dahulu sudah mengajarkan tentang arti keadilan. Memberikan haknya, tidak boleh mengambil hak orang, jalankan kewajiban. Nah, diikutin tuh oleh para khulafaur rasyidin setelah beliau. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu. Baik. Alhamdulillah. Baik, sekarang buat Ibu nih ya yang mau nanya. Udah siap pertanyaannya, Bu? Ya, silakan yang mau nanya, Ibu. Siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nuraini dari Majelis Taklim Nurul Ikhlas, Bogor. Ya. Saya bertanya Pak Ustadz, Ya, Ibu. bagaimana cara menegur orang yang kita tahu tidak adil, tapi posisi kita di bawah orang yang tidak adil tersebut? Gimana, Bu? Bagaimana cara menegur orang yang kita ketahui tidak adil, Adil. tapi posisi kita di bawah orang yang tidak adil tersebut? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Gimana tuh, Ustaz? Ya, namanya kita bawahan ya. Iya. Kita punya bos, pimpinan. Kita mau ngomong takut tersinggung. Iya. Mending kalau tersinggung dia ngomong langsung lah. Kalau kita dipindahin ke tempat yang jauh, dimutasi ke tempat yang kagak jelas, ngeri-ngeri sedap juga nih. Walaupun yang paling bagus adalah menyampaikan langsung. Tapi nyampeinnya jangan di muka umum. Woi, tuh bos kita kagak adil. Nggak boleh. Itu namanya nyinggung, hina orang lain. Dideketin, didatengin, diajak ngobrol, head to head. Apa itu head to head? Kepala sama kepala. Iya, Ngadu kepala berarti head to head. Ngomong berdua, jangan ada sampai orang yang tahu. Siapa tahu nasihat itu bisa dimengerti. Tapi kalau nggak berani juga, mungkin bisa mengirimkan surat. Ada istilahnya surat kaleng. Nggak jelas namanya, tapi jelas tujuan dan maksudnya. Siapa tahu dia baca. Kalau dia baca, mudah-mudahan dia sadar. Orang lain kan mumpung belum tahu, tapi dia sudah bisa mengetahui apa yang menjadi kesalahannya. Artinya banyak cara sekarang. Atau DM lewat Instagramnya. Jangan taruh di komentar. Pasti dia bakal ngebela. Tapi kalau di DM, apa di DM tuh? Direct message. Kalau kata Bidin direct massage. Masa pijet dong ya. Beda. Nah, bisa seperti itu. Banyak cara sekarang mah. Supaya kita tidak atau takut dimusuhi, atau takut dipindah, atau takut dimutasi. Tapi dakwah tetap harus, walaupun caranya beda. Nggak harus langsung. Gitu. Baik. Iya. Balik lagi nih Sat ya mengenai keadilan ya. Nah, tapi yang terjadi saat ini adalah seperti itu nih Sat. Memang yang tadi dibilang bahwasannya ketika bicara hukum ke atas tumpul, ke bawah tajam. Seperti itu. Nah, berarti ini bagaimana dengan kondisi saat ini? Berarti apa yang harus dibenahi? Ya, tentu yang mesti dibenahin adalah
aparatur-aparatur yang mengurus. Polisi urusannya apa tuh? Di tingkat penyidikan. Kalau dia tidak adil kan bisa aja. Bandar jadi pemake. Pemake jadi pasal bandar. Iya. Awas, hati-hati, ini cobaan. Oknum-oknum tuh banyak. Ini juga melahirkan akhirnya ketimpangan sosial dan ketidakadilan. Maka tugas pemerintah harus membenahi aparatur-aparatur yang ada di bawah ini agar mereka sesuai dengan tupoksinya. Tahu tupoksi? Ya, pakai nanya saya. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita lanjutkan kembali bersama Ustadz. Tapi Ustadz, yang sering terjadi begini Ustadz, kita sebagai orang tua gitu kan, kita selalu ingin berusaha berbagi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak-anak kita. Tapi ada juga kecenderungan memang orang tua itu akhirnya lebih lebih memilih kepada anak tertentu yang memang dia misalnya memiliki prestasi dan lain sebagainya. Apa itu juga tidak adil, Ustadz? Justru itu adilnya. Yang berprestasi dikasih penghargaan, yang tidak berprestasi diberikan teguran. Justru kalau yang nggak berprestasi dikasih penghargaan, yang berprestasi dikasih penghargaan, tidak menjadi adil bagi siapa? Bagi yang berprestasi. Mamah kok beda sih perlakuannya. Saya ranking 1, saya dapat penghargaan dari sekolah, saya menang juara lomba ini dan itu, saya dapat sepeda. Sementara adik ya nggak dapat penghargaan, rankingnya 30 dari 28 murid. Bayangin coba. Itu ranking 30 dari 28 murid. Itu nombok. Kelebihan, nombok rankingnya. Ya, tapi malah diajak jalan-jalan ke Singapura. Malah dibeliin mainan yang lebih mahal. Malah jadi tidak adil buat orang yang berprestasi, Hafiz. Oh gitu. Nah, justru si anak jadi teguran. Kalau kamu pengen dapat seperti kakak kamu harus rajin. Kamu harus berprestasi, kamu harus dapat ranking. Nah, jadi reward and punishment itu justru bagian dari penegakan keadilan. Ada penghargaan, ada hukuman. Itu keadilan. Seperti itu. Jadi seperti itu ya, bukan berarti berbeda atau tidak adil jadinya ya. Oh, seperti itu. Dan berarti adil itu di setiap kita berarti harus juga memiliki rasa adil, memiliki sifat adil ya, Ustadz ya. Iya dong. Jadi bapak juga beda keadilannya untuk memberikan kepada yang lain, ibu juga sama begitu ya. Ibu juga sama, bos juga kepada karyawan. Ini kerjaannya lebih berat, ini kerjaannya jauh lebih menantang, ini kerjaannya jauh lebih berbahaya. Pasti akan berbeda. Baik dari perlakuan, baik salary ya, gaji dan lain sebagainya. Oke, baik. Sekarang gini, seandainya ini ada orang yang punya istri lebih dari satu misalnya. Ya. Suami sudah berusaha berbuat adil, tapi terkadang yang istri-istrinya itu yang merasa nggak adil gitu. Padahal suami sudah berusaha berbuat gitu. Itu bagaimana? Ya, jangan pakai perasaan. Apapun kalau ditanya perasaan, kadang-kadang tidak pernah mengakui fakta. Saya bagi ini makanannya sama ibu-ibu ya. Terus saya tanya pakai speaker, siapa yang belum dapat? Itu yang udah dapat masih angkat tangan. Saya. Dalam hati belum dapat 2. Itu udah dipegang. Tapi ditanya belum dapat, ngacung juga. Iya. Nah, jadi lihat fakta, jangan pakai perasaan. Iya, tapi kan suka begitu. Kadang perempuannya sendiri, padahal udah dibagi sama-sama. Tapi kehadirannya juga udah dikasih sama-sama. Tapi masih aja ngerasa kurang gitu. Berarti yang salah itu si orang yang ada rasa kurang bersyukur. Oh, berarti dari ininya. Nah, kalau istrinya justru mengurangi hak suaminya, istrinya tidak adil kepada suaminya. Mestinya malam Kemis dikasih, nggak dikasih udah 3 hari. Padahal semua hak bininya dikasih. Betul. Itu namanya kagak adil. Ya, saran saya cari aja yang ketiga. Astagfirullahaladzim, Ustadz. Ya, itulah dia Ustadz. Terima kasih banyak. Kamu nanya-nanya gitu, kamu kepengen ya? Astagfirullahaladzim, Ustadz. Ini lagi tayangan, lagi disorot. Itu ngapain nanya-nanya? Kayak ada sesuatu yang kamu curhatkan itu. Enggak, Ustadz. Astagfirullahaladzim. Ustadz, ini banyak yang nonton dan bisa jadi yang di rumah saya juga lagi nonton. Betul. Gitu. Jadi ya mohon maaf saya Ustadz.
Kalau bicara punya istri lebih dari satu itu memang mungkin ada saja di sang suami ingin ada yang seperti itu, tapi ada juga yang tidak, gitu ya. Karena itu tadi kalau saya pribadi, kenapa saya istri satu, untuk 2 dan 3 saya banyak berpikir karena saya takut. Oh, takut tidak mampu berbuat adil. Takut sama bini. Loh, kok sama? Terima kasih buat semuanya. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perdamaian